Ancaman yang semakin besar, kebangkitan judi online. Judi online telah muncul sebagai masalah yang signifikan di era digital. Aksesibilitasnya, anonimitasnya, dan taktik pemasaran yang agresif telah berkontribusi pada pertumbuhannya yang pesat. Bentuk perjudian ini menimbulkan risiko besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Risiko ini termasuk kecanduan, kehancuran finansial, dan aktivitas kriminal. Sangat penting untuk memahami skala dan tingkat keparahan masalah ini untuk mengembangkan tindakan pencegahan yang efektif. Kemudahan akses ke platform judi online menjadi perhatian utama. Tidak seperti kasino tradisional, platform online tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hanya membutuhkan koneksi internet. Aksesibilitas yang konstan ini membuat individu lebih sulit mengendalikan keinginan berjudinya. Selain itu, anonimitas yang diberikan oleh internet memungkinkan individu untuk berjudi tanpa takut akan stigma sosial atau konsekuensi hukum. Daya pikat judi online seringkali diperkuat oleh kampanye pemasaran yang agresif. Kampanye ini sering menargetkan individu yang rentan, termasuk mereka yang berjuang dengan kecanduan atau kesulitan keuangan. Janji uang mudah dan keseruan permainan bisa sangat menarik bagi mereka yang mencari solusi cepat untuk masalah mereka. Kombinasi faktor-faktor ini telah menciptakan lahan subur bagi judi online untuk berkembang, seringkali dengan konsekuensi yang menghancurkan. Sangat penting bagi kita untuk mengatasi ancaman yang berkembang ini dengan strategi komprehensif yang mencakup pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya judi online, kita dapat menempuh intervensi yang lebih efektif untuk melindungi individu dan komunitas dari efek berbahayanya. Jubah anonimitas, teknologi, dan judi online. Teknologi sementara merevolusi banyak aspek kehidupan kita juga telah memfasilitasi pertumbuhan judi online. Anonimitas yang diberikan oleh internet telah membuat individu lebih mudah untuk terlibat dalam aktivitas ini tanpa takut terdeteksi. Anonimitas ini semakin ditingkatkan oleh teknologi seperti VPN dan enkripsi yang menutupi identitas dan lokasi pengguna. VPN atau Virtual Private Network memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui server yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Ini membuatnya tampak seolah-olah pengguna mengakses internet dari lokasi tersebut, yang secara efektif menyembunyikan alamat IP mereka yang sebenarnya. Ini sangat berguna untuk mengakses situs judi online yang mungkin diblokir di negara mereka sendiri. Enkripsi menambahkan lapisan anonimitas lain dengan mengacak data yang ditransmisikan antara perangkat pengguna dan platform judi online. Hal ini membuat pihak ketiga sangat sulit untuk mencegat dan menguraikan informasi, termasuk transaksi keuangan atau aktivitas taruhan. Penggunaan teknologi enkripsi tidak terbatas pada judi online. Ini adalah langkah keamanan standar yang digunakan oleh banyak situs web untuk melindungi data pengguna. Kombinasi anonimitas dan teknologi canggih ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi penegak hukum. Melacak individu yang beroperasi di balik hambatan teknologi ini membutuhkan keahlian dan sumber daya khusus. Sifat internasional dari judi online semakin memperumit masalah, karena server dan operator dapat berlokasi di yurisdiksi yang berbeda dengan undang-undang dan peraturan yang berbeda-beda. Penting untuk mengembangkan strategi dan alat inovatif untuk melawan kemajuan teknologi yang memfasilitasi perjudian online. Ini termasuk memperkuat kerjasama internasional, berinvestasi dalam unit kejahatan dunia maya, dan mengembangkan kerangka hukum baru yang membahas tantangan unik yang ditimbulkan oleh perjudian online. Mata uang bayangan transaksi yang tidak terlacak. Munculnya mata uang kripto telah menambah lapisan kompleksitas lain dalam perang melawan judi online. Mata uang digital ini menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga sulit untuk melacak transaksi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan mata uang kripto sebagai metode pembayaran pilihan bagi banyak platform judi online dan penggunanya. Tidak seperti transaksi keuangan tradisional yang melewati bank dan lembaga keuangan, transaksi mata uang kripto dicatat pada buku besar terdesentralisasi yang disebut blockchain. Meskipun transaksi ini dapat dilihat secara publik, identitas pengguna seringkali ditutupi oleh alamat alfanumerik yang kompleks. Hal ini menyulitkan untuk menghubungkan transaksi ke individu tertentu tanpa alat dan keahlian khusus.
Lebih lanjut, sifat terdesentralisasi dari mata uang kripto berarti bahwa tidak ada otoritas pusat yang dapat membekukan akun atau membalikkan transaksi. Hal ini membuat penegak hukum sangat sulit untuk menyita aset atau memulihkan dana yang hilang melalui aktivitas judi online ilegal. Kurangnya kerangka peraturan internasional untuk mata uang kripto semakin memperburuk tantangan ini. Penggunaan money mule juga menjadi penghambat yang signifikan. Individu-individu ini seringkali tanpa disadari digunakan untuk mentransfer dana antar akun, menambahkan lapisan pemisahan lain antara penjudi dan platform online. Money mule dapat direkrut melalui berbagai cara, termasuk lowongan pekerjaan online atau penipuan media sosial. Mereka sering diinstruksikan untuk membuka rekening bank atau menggunakan rekening bank mereka yang ada untuk menerima dan mentransfer dana, seringkali dengan komisi kecil. Menangani tantangan yang ditimbulkan oleh mata uang kripto dalam konteks judi online memerlukan pendekatan multifaset. Ini termasuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terkait mata uang kripto. Ini juga melibatkan peningkatan kesadaran publik tentang risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto untuk judi online dan mempromosikan praktik mata uang kripto yang bertanggung jawab. Bagian 4. Memikat yang rentan, pemasaran bertarget dan daya tarik bagi kaum muda. Industri judi online menggunakan teknik pemasaran yang canggih untuk menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna yang sudah ada. Teknik-teknik ini sering menargetkan individu yang rentan, termasuk kaum muda dan mereka yang berjuang dengan kecanduan judi. Aksesibilitas platform online dan sifat iklan digital yang tersebar luas membuat semakin sulit untuk melindungi kelompok-kelompok ini dari paparan konten perjudian. Platform media sosial telah menjadi tempat berkembang biaknya iklan judi online. Platform ini memungkinkan pengiklan untuk menargetkan pengguna berdasarkan demografi, minat, dan perilaku online mereka. Hal ini memungkinkan operator judi online untuk menjangkau audiens tertentu, termasuk kaum muda yang mungkin lebih rentan terhadap daya pikat judi. Pesan pemasaran seringkali mempromosikan perjudian sebagai bentuk hiburan yang tidak berbahaya dan cara cepat untuk menghasilkan uang. Mereka mungkin menampilkan selebritas atau influencer yang mendukung platform atau memamerkan dugaan kemenangan mereka. Pesan-pesan ini bisa sangat persuasif bagi kaum muda yang masih mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan literasi keuangan mereka. Sifat interaktif dan imersif dari platform judi online yang seringkali menggabungkan elemen video game dan media sosial menambah daya tariknya, terutama di kalangan kaum muda. Ketersediaan opsi bermain gratis semakin menurunkan penghalang untuk masuk, menormalkan perilaku berjudi, dan berpotensi mengarah pada perjudian dengan uang sungguhan. Memerangi pengaruh pemasaran yang ditargetkan membutuhkan pendekatan multi-cabang. Ini termasuk menerapkan peraturan yang lebih ketat pada iklan perjudian, khususnya online dan di platform media sosial. Meningkatkan kesadaran di kalangan kaum muda tentang risiko yang terkait dengan perjudian, dan mengajari mereka keterampilan literasi media kritis untuk mengidentifikasi dan menolak taktik pemasaran persuasif sangatlah penting. Bagian 5, tantangan global, kebutuhan akan kerjasama internasional. Sifat global dari judi online menghadirkan tantangan yang signifikan bagi penegakan hukum dan badan pengatur. Platform judi online dapat beroperasi dari mana saja di dunia, seringkali menargetkan pengguna di negara-negara dengan peraturan yang lebih ketat. Sifat lintas batas ini memperumit upaya untuk menyelidiki dan menuntut operasi perjudian ilegal. Kurangnya keseragaman hukum dan peraturan internasional mengenai judi online menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh platform ini. Apa yang mungkin dianggap ilegal di satu negara, mungkin sepenuhnya legal di negara lain. Perbedaan ini menyulitkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap operator yang berbasis di negara-negara dengan hukum yang lebih longgar. Anonimitas yang diberikan oleh teknologi semakin memperumit masalah, sehingga sulit untuk mengidentifikasi individu atau kelompok di balik platform ini. Server dan infrastruktur lainnya mungkin terletak di yurisdiksi yang berbeda, sehingga sulit untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk penuntutan. Kerjasama internasional yang efektif sangat penting untuk memerangi sifat transnasional dari judi online. Ini termasuk berbagi intelijen, mengordinasikan investigasi, dan mengembangkan kerangka hukum yang harmonis.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia layanan internet sangat penting untuk mengganggu operasi platform judi online ilegal. Lebih lanjut, organisasi internasional dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama dan menetapkan standar global. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih tidak bersahabat bagi operator judi online ilegal dan melindungi warga negara mereka dengan lebih baik dari bahaya yang terkait dengan aktivitas ini. Pembentukan Satuan Tugas Internasional khusus untuk memerangi judi online dapat menyediakan platform untuk tindakan terkoordinasi dan berbagi informasi.